Hamdan wa syukuran wa salatan wa ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaatul muslimin muslimat rahimakumullah. Ada 3 narasi kebaikan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah istiqomah dalam akidah, konsisten dalam beribadah, saudara. Istiqomah ini tidak tiba-tiba bisa dan tidak tiba-tiba berhasil begitu saja. Tetapi pasti ada perjuangan yang di situ tentunya tidak mudah. Perintah Allah, "Qul amantu billah summastaqim." Perintah Allah kepada baginda Rasul, katakanlah aku tidak beriman kepada Allah. Aku telah beriman kepada Allah. Kemudian istiqomahlah. Istiqomah ini sekali lagi hal yang tidak mudah, saudara. Semakin seorang hamba ingin mendekat kepada Allah, semakin diuji oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqah. Setiap yang bernyawa pasti merasakan sakaratil maut, za'iqah. Dan hidup ini, saudaraku, adalah ujian. Selama kita hidup, selama itulah kita pasti diuji oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ketika ingin baik, pasti ada ujian. Ketika ingin hijrah, pasti oleh Allah akan diuji, Ibu Bapak. Dan ujian dari Allah itu hanya ada 2. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji, kata Allah, manusia itu dengan 2 ujian, ujian buruk dan ujian baik. Sekali lagi, selama hidup, selama itulah kita pasti diuji oleh Allah. Ibarat anak kita sekolah, Ibu, pasti ada ujian, ada ulangan. Semakin tinggi kelasnya, semakin sulit itu. Begitu juga hidup ini, semakin tinggi level keimanan kita, semakin berat ujiannya. Dan sekali lagi, sebenarnya ujian cuma ada 2, ujian buruk dan ujian baik. Tapi kabar gembiranya bagi orang yang beriman, ketika diuji dengan keburukan, innalillah, lillah, kami kembali kepada Allah. Dan ketika diuji dengan kebaikan, alhamdulillah, dikembalikan lagi kepada Allah. Karena orang yang beriman, orang yang bertakwa, kita, ibu bapak, diajarkan sehari semalam 17 kali Rabbil Alamin, Rob. Itu kita menyadari bahwa Allah yang mengatur. Apapun yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita sudah diatur rapi oleh Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Tidaklah seorang itu hidup, tidaklah seorang itu mati kecuali jadwal kematiannya sudah ditulis rapi oleh Allah. Mung jadwalnya kapan oleh Allah dirahasiakan, Ibu Bapak. Tetapi jadwal kematian itu pasti sudah ada. Kematian bukan akhir dari cerita kehidupan, tetapi kematian adalah awal dari cerita kehidupan yang sebenarnya. Maka berusaha istiqomah terus tanpa lelah, tanpa jenuh ini merupakan sifat yang sangat istimewa yang Allah akan berikan kepada hamba yang istimewa pula. Yang kedua, saudara, 3 narasi dari baginda Rasul ini istikharah. Istikharah ini dari kata khair, Ibu. Memohon petunjuk kepada Allah dari 2 hal yang kita menjadi ragu.
yang kita menjadi bimbang mana yang lebih baik, maka konsep resep agama istikharah. Karena kalau Allah yang memilihkan saudara dengan cara istikharah, insya Allah nanti Allah akan membimbing kita. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, bukan yang lain. Karena kita telah mengembalikan semuanya kepada Allah. Kita mohon petunjuk kepada Allah. Inilah hebatnya orang yang beriman. Kemudian yang terakhir saudara, 3 narasi indah ini adalah istighfar. Istighfar ini memohon ampun kepada Allah Jalla Jalaluh. Selalu introspeksi diri dan mohon ampunan kepada Allah. Lisan mengucapkan astaghfirullahaladzim, iya. Supaya istighfar kita ibu, zikir kita tidak wes bablas semuanya. Belajar dari sekarang. Lisan mengucapkan, kemudian hati ini mengingat apa yang sedang kita lafadzkan. Bukan mengingat terjemahnya, tetapi kandungan dari apa yang sedang kita baca. Astaghfirullahaladzim, aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Ketika astaghfirullahaladzim, aku di situ banyak dosa yang sedang dan yang sudah kita lakukan. Terus ketika sedang berduaan dengan Allah, sepertiga malam akhir, astaghfirullahaladzim. Maka ketika 2 hal sudah kita lalui, maka akan lahir yang ketiga ibu bapak, yang namanya tazallul, merasa hina dina di hadapan Allah. Kita tidak ada apa-apanya, karena kita kotor, karena kita berlumuran dosa. Zalamna anfusana. Saudaraku, dengan berbuat dosa berarti kita harus putus asa? Tidak. Karena Allah itu at-tawwab. At-tawwab menggunakan tasdid. Allah maha menerima taubatnya hamba yang dilakukan berulang-ulang. Tapi awas, ini bukan konsep resep untuk melakukan kemaksiatan berulang-ulang. Taubat lagi, ibadah lagi, maksiat lagi, bukan. Tetapi ketahuilah, at-tawwab, Allah yang maha menerima taubatnya seorang hamba yang dilakukan berulang-ulang. Maka tidak ada kata putus asa. Inilah hebatnya Allah yang maha rahman, Allah yang maha rahim. Asal seorang hamba tidak musyrik kepada Allah. Yang kedua, sebelum nyawa ada di kerongkongan, taubat seorang hamba akan diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan Allah membimbing setiap langkah kita, dimanapun, kapanpun, hari ini, seterusnya dan sampai kapanpun. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.